Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Ali dari ayahnya, dari neneknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan ada kalimat yang lebih ringan dari kata cih untuk dijadikan dasar serendah-rendahnya durhaka kepada orang tua, niscaya akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakannya. Karena itu seorang yang durhaka pada orang tua boleh berbuat apa yang akan diperbuat, maka ia tidak akan masuk surga. Sebaliknya seorang yang berbakti kepada orang tuanya boleh berbuat apa saja, maka tidak akan masuk neraka. Abu Laits As-Samarkandi berkata, andaikan Allah tidak menyebut kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu dalam Al-Quranul Karim dan tidak ditekankan, niscaya dapat dimengerti oleh akal bahwa taat kepada kedua orang tua itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang anak. Oleh karena itu diwajibkan seorang yang berakal harus mengerti kewajibannya terhadap kedua orang tua. Lebih-lebih Allah telah menekan dalam sebuah kitab yang diturunkan, yakni Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Juga telah diwahyukan kepada semua nabi, rasul bahwa ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Ada penjelasan bahwa 3 ayat turun bergandengan. Allah tidak menerima yang satu tanpa gandengannya, yaitu tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat. Maka siapa salat tidak zakat tidak akan diterima. 2. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Maka tidak akan diterima taat kepada Allah jika tidak taat dengan gandengannya, yaitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqimus shalah wa atuz zakah, ati'ullah wa ati'ur rasul, anishkurli wali walidaik. Lalu tidak taat kepada keduanya sehingga masuk neraka berarti telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak syukur kepada kedua orang tua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalihnya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kutukan kedua orang tua itu memutuskan asal anak itu jika anak itu mendurhakai keduanya. Maka siapa merelakan kedua ayah bundanya berarti telah merelakan Tuhannya. Dan siapa mendapatkan kedua ayah bundanya atau salah satunya lalu tidak taat kepada keduanya sehingga masuk neraka berarti telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah amal yang paling utama? Jawabnya, as-salatu liwaqtiha, summa birrul walidain,
summal jihadu fi sabilillah. Salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perbuatan yang paling afdal yang harus lebih kita dahulukan adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Kita harus bahkan wajib melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Itu adalah merupakan perbuatan yang paling afdal. Kemudian birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farqa As-Sinji berkata, saya telah membaca di dalam kitab bahwa anak tidak boleh berbicara di muka orang tuanya kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh jalan di mukanya atau di kanan kirinya kecuali jika dipanggil maka ia harus menyambut, dan harus berjalan di belakang keduanya sebagaimana hamba sahaya berjalan di belakang majikannya. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inna ummi kharifat indi wa ana ut'imuha biyadi wa asqiha wa usaddiuha wa ahmiluha ala atiqi fahal jazaituha." Qal la wala wahidatun min mi'atin walakinnaka qad ahsanta wallahu yusibuka alal qalili katsira. Ya Rasulullah, ibuku kini mengigau di tempatku, maka sayalah yang memberi makan minum dengan tanganku, juga mewudukkannya dan mengangkatnya di atas bahuku. Apakah yang demikian itu berarti saya telah membalas jasanya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum satu pun dari jasa-jasa seorang ayah dan ibu yang engkau balas, tetapi engkau telah berbuat baik, dan Allah akan memberi pahala kepadamu yang besar dan banyak terhadap amalmu yang sedikit itu. Hasim bin Urwah dari ayahnya dari neneknya berkata, tertulis di dalam hikmat, terkutuk orang yang mengutuk ayahnya, terkutuk orang yang mengutuk ibunya. Mal'un, terkutuk siapa yang merintangi agama Allah, terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dari jalanan, terkutuk siapa yang menyebut nama selain nama Allah, terkutuk siapa yang merusak tanda-tanda di jalan bumi ini atau batas-batas tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbariz zambi ayyasubba ar-rajulu walidayhi. Qila kaifa yasubbu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah ibunya. Ketika ditanya, bagaimanakah seorang memaki ayah ibunya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaki ayah lain orang lalu dibalas dimaki ayahnya, atau memaki ibunya maka dibalas dimaki ibunya. Artinya, misalnya kita memaki ibunya orang lain, kemudian orang itu membalas makian itu terhadap ibu kita, maka berarti kita telah memaki ibu kita.
Demikian juga kita memaki ayahnya seseorang teman kita, lalu teman kita itu memaki ayah kita atau ibu kita, berarti kitalah yang telah memaki ibu atau ayah kita. Itulah makna dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi. Terima kasih.